Nama saya Eko Marianto, kelahiran di Tuban tahun 1982, sekarang 42 tahun. Nah, terus istri satu, anak dua. Itu yang ke, mungkin ke dari saya untuk jati diri saya. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang. Bisa diceritakan sedikit tentang diri Anda, bagaimana latar pendidikan, dan pengalaman Anda sebelum memulai usaha ini? Pertama, saya duduk di tahun 2021, saya sekolah di SMA 3R1 Tuban. Kebetulan latar belakang saya dari orang yang biasa, dari ekonomi yang biasa. Karena ada kemauan dari orang tua sampai nanti harus kuliah, saya harus berjuang mulai dari SMA 3R1 pun, walaupun itu sekolah swasta, tapi tetap sekolah tercinta. Karena apa? Di situ saya bisa mulai usaha. Yang pertama karena saya berpikir SMA 3R1 Tuban itu masuk siang. Nah, di sela-sela walaupun saya masih duduk di SMA PGRI, sela-sela itu saya dilatih untuk wirausaha, salah satunya toko yang melayani untuk keluarga sendiri. Karena setiap keluarga itu kan sangat membutuhkan kayak kebutuhan keluarga kayak sabun, sembako, dan minyak tanah. Waktu itu kan juga masih belum ada kompor gas. Di situ saya diajari sama orang tua. Nah, daripada orang tua beli luar, mending beli di toko sendiri. Nah, itu mulai usaha saya seperti itu. Terus dari usaha toko itu berkembang, membuka secara benar-benar toko, kemudian warga sekitar membeli di toko tersebut. Saya nggak ambil takut karena nanti dengan teman sekolah, karena waktu itu saya juga misalnya seorang pengusaha itu kan pakai motor atau apa itu, saya pakai sepeda hotel terus beli barang. Nah, saya pakai sepeda hotel, walaupun saya jualan waktu itu salah satunya ada kayak baru seperti itu. Ada temen yang tahu mulai dari awal saya seperti itu, tapi saya nggak takut waktu itu. Nah, itu awal dari usaha yang pertama kali. Nah, setelah lulus dari SMA PGRI, karena saya juga ingin membagikan orang tua sama ingin menyalurkan hobi, saya mengambil di jurusan teknik elektro. Karena saya dari SMP itu suka di elektronika, salah satunya itu didukung sama orang tua yang pengen sekolahkan anaknya sampai sarjana. Alhamdulillah tahun 2021 saya diterima di Universitas Negeri Surabaya di jurusan elektronika komunikasi. Nah, itu untuk yang profil saya tentang latar belakang seperti itu. Lalu apa nama usaha yang sedang Anda jalani sekarang dan bergerak di bidang apakah usaha tersebut? Awal usaha yang saya jalani selama ini itu salah satunya kan nama situs kan CV Indoprima Teknik Mandiri. Nah, awalnya dulu dari Prima Komputer. Prima Komputer itu saya ambil dari anak saya yang pertama, itu kan Prima Dani. Nah, setelah sukses di dunia komputer karena minatnya waktu tahun 2010 ya, di waktu itu belum jadi CV, masih ke toko.
masih di toko karena banyaknya minat di dunia komputer dan kayak pemasangan jaringan berkembang dan ada tuntutan dari beberapa instansi dan mengharuskan kalau usaha itu kalau masuk di salah satu instansi harus CV berbadan hukum. Dan dari situlah lahir seorang CV Budiman Teknik Mandiri. Lalu apa yang menginspirasi Anda untuk memulai CV Indoprima ini? Inspirasi untuk memulai usaha itu yang pertama karena dorongan dari keluarga. Kalau dilihat dari perkembangan toko dan perkembangan masyarakat lingkungan, salah satunya kan kebutuhan IT. Terus yang kedua itu karena di Tuban kayak lingkungannya kan panas, nah itu harus ada penambahan, salah satunya usaha AC. Terus ketiga karena AC itu hubungannya kan dengan konstruksi otomatis bagaimana kalau memasang AC itu diperlukan ukuran AC dengan konstruksi sekian. Dan yang motivasi dari keluarga, saya kan menginginkan anak saya itu salah satunya pengen jadi seorang dokter, yang kedua ya dari keluarga pengen ada yang TNI. Ya, melalui CV ini saya bertekad akan mewujudkan seperti itu. Lalu apa faktor utama yang mendukung kesuksesan usaha Anda selama ini? Yang mendukung yang pertama kesuksesan yang pertama itu dari orang tua saya pribadi. Nah itu di samping orang tua karena dorongan orang tua dan dari teman, menginginkan beberapa teman yang sudah saya ajak kerjasama, dia ingin usaha kita berkembang. Jangan sampai dengan misalnya sudah berkembang nanti ada kayak teman yang menjadi ibaratnya kayak seperti penyakit, kita turun. Jadi jangan sampai seperti itu. Ada dorongan dari teman, kita harus berkembang walaupun nanti ada misalnya yang salah satu jadi penyakit, kita harus tetap karena membangun dari sebuah perusahaan itu kita mulai tidak dari langsung bisa, tapi kita mengikut dari 10 tahun, tidak jangka waktu tidak sedikit. Dengan waktu itu kita mulai dari yang kecil sampai kita berkembang menjadi seorang pengusaha itu tidak kecil. Jadi kita jangan mudah terpatah gitu. Dengan mengingat-ingat kita tahu lahirnya itu tidak sedikit, tapi memerlukan perjuangan betul waktu itu. 4 serangkai saya waktu itu, jadi dari teman. Lalu apa faktor-faktor yang pernah membuat Bapak mengalami kegagalan atau kesulitan dalam usaha ini? Yang pertama, untuk menyatukan dari beberapa karyawan. Kalau kita tidak ada salah satu karyawan misalnya mempunyai ide, seorang CV itu kan banyak karyawan. Nah, disitulah nanti akan timbul salah satu masalah. Nah, kalau kita tidak bisa menyatukan dari pendapat beberapa teman dan tidak bisa mengambil resiko dan apa kemauan dari seorang karyawan, itu nanti akan timbul dari kegagalan. Salah satunya di suatu pekerjaan. Kalau kita namanya CV itu bekerja suatu tim. Jadi kalau salah satu teman, misalnya ada tim yang satu tim terdiri dari 5 orang. Salah satu tim ada yang
hatinya kurang ikhlas dalam satu pekerjaan, itu akan menjadi masalah. Salah satunya satu pekerjaan pemasangan AC di 5 tempat, tapi yang satu kru ini ada yang tidak cocok lah, itu yang kita harus ganti. Nah, kita harus antisipasi apa namanya ya, memasangkan antara teknisi dengan karyawan satunya. Jadi kita harus saling ibaratnya buat tim itu harus solid, satu tujuan intinya harus bisa menjaga nama baik CV itu. Baik Bapak. Nah, Jadi selama Bapak ini bekerja di usaha CV Indoprima ini sebagai pengusaha CV Indoprima, apa momen yang paling berkesan menurut Bapak? ada yang pertama itu momennya waktu meraih suatu pekerjaan yang banyak, kita ada sebangsa kayak bonus dan makan bersama. Nah, terus yang kedua, di saat nanti kita menjelang hari raya, dari penghasilan itu langsung kita potong 2,5%. Di samping ada kebersamaan dengan karyawan, terus bagi-bagi rezeki dengan orang sekitar yang membutuhkan, itu momen yang paling tidak bisa dilupakan di saat-saat itu. Karena ibaratnya mumpung kita masih dikasih rezeki, kita tidak lupa dengan yang di bawah itu. Biar para teman-teman tahu, biar para pemirsa tahu gitu, kira-kira berapa omset yang Bapak dapatkan selama sebulan? Kalau omset kita tidak bisa, namanya pengusaha ini kita buat untuk rata-rata. Nah, kalau kita bicara untuk rata-rata, kalau satu bulan itu sekitar antara 800-an, 800 juta ya, sekitar untuk omsetnya. Tapi kalau omset tertinggi itu pernah sampai berapa? Untuk tertinggi tahun ini kita sekitar 3,8. Untuk tahun ini paling tertinggi karena tahun ketiga. 3,8 miliar. Iya, betul. Kemudian, nah ini apa tips dan trik buat para generasi muda yang misalkan tidak ingin terjun ke dunia usaha atau untuk menggapai cita-citanya agar bisa sukses seperti Bapak? Yang pertama itu jangan takut untuk berwirausaha. Karena apa? Seorang pemuda sama ini kan hanya tahu dari orang tua saja. Nah, tapi kan tidak tahu bagaimana itu prosesnya, perjalanannya. Jadi yang pertama itu jangan takut berusaha wirausaha, jangan takut rugi atau gulung tikar. Kita berprinsip gini aja, kalau kita berusaha kita harus berani gulung tikar. Nah, jadi itu aja. Jadi seandainya kita gulung tikar, kita tidak down. Nah, itu yang pertama. Terus kedua, carilah teman atau relasi yang kita anggap sebagai panutan. Salah satunya kita buat sederhana orang tua kita. Nah, itu yang sebagai panutan. Nah, relasi seperti itu, jangan memilih teman. Karena teman itu misalnya kita anggap jelek, tapi kita kan tidak tahu dalamnya teman itu, akhirnya kita nanti teman itu ternyata baik. Jadi jangan memilih-milih teman. Nah, walaupun teman itu jelek, tetap kita berpikir positif. Itu aja. Terima kasih Bapak atas waktu yang telah Anda sempatkan untuk kami. Terima kasih.